Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Balu Hidayati, CGP Angkatan 11 dari SMP Muhammadiyah 9 Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang komik demonstrasi kontekstual menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada suatu pagi, dalam sebuah briefing pagi, Ibu Yuni, seorang ibu kepala sekolah, memberikan pengarahan terkait pembelajaran. Bapak Ibu, dalam pembelajaran kita sebaiknya berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mengapa Bu, kita dalam pembelajaran harus berdasar pemikiran KHD? Karena menurut KHD, pembelajaran itu sebaiknya memerdekakan anak, Ibu. Sesuai asas pemikiran KHD, maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk berkehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatannya sendiri. Bagaimana itu maksudnya Bu? Saya masih belum paham. Oke, simak baik-baik penjelasan saya ya Bu. Dalam proses berlatih, diharapkan pendidik menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh, agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, dengan mengembangkan kemampuan sesuai kodrat yang dimiliki tanpa rasa diperintah orang lain. Pendidik dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Artinya sebenarnya kita tidak bisa merubah anak ya Bu. Padahal selama ini saya berpikir bahwa saya dapat mengubah anak yang tadinya tidak bisa menjadi bisa sesuai dengan cara saya. Ternyata saya salah ya Bu. Tidak salah Bu, hanya saja pemikiran Bu Rina masih belum tepat. Begini Bu, kita ibaratkan saja pendidik itu sebagai seorang petani dan anak-anak itu sebagai bulir-bulir jagung yang ditanamnya. Biji jagung meskipun bukan berasal dari bibit yang baik, jika mendapat perawatan yang baik, dia akan tumbuh dengan baik. Namun sebaliknya, meskipun bibit jagung tersebut berasal dari bibit unggul, jika tidak diberikan perawatan yang baik, maka tumbuhnya tidak akan optimal. Ataupun juga bisa kita katakan bahwa kita tidak mungkin menanam jagung yang nantinya akan tumbuh menjadi padi. Agar lebih paham, contoh penerapannya misalnya, dalam kegiatan pembelajaran, guru dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, memberi kemerdekaan anak belajar sesuai dengan karakteristiknya. Tugas guru hanya menuntun dan mengarahkan saja, agar dalam proses merdeka belajar tersebut, anak masih tetap berada dalam hal yang positif dan tidak merebut hak merdeka dari peserta didik lainnya. Artinya Bu, kita harus memperhatikan tipe belajar anak ya Bu, misalkan dari segi audio, visual, maupun kinestetik. Misalkan anak tipe visual, belajarnya pakai HP tidak apa-apa Bu. Iya Bu, benar, tidak masalah, asalkan Bu Rina tetap memantau dan mengarahkan peserta didik tersebut. Wah, penjelasan Bu Yuli sangat jelas. Lanjutkan Bu, saya tambah tertarik dengan diskusi ini. Hehehe, baik Bu, saya lanjutkan ya pembahasannya. Masih menurut asas pemikiran KHD juga mengingatkan para pendidik untuk tetap terbuka, namun tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Waspadalah, carilah barang-barang yang bermanfaat untuk kita, yang dapat menambah kekayaan kita dalam hal kultur lahir atau batin. Jangan hanya meniru, hendaknya barang baru tersebut dilaraskan lebih dahulu. Menurut pemikiran KHD, kekuatan sosiokultural menjadi proses menebalkan kekuatan kodrat yang dimiliki anak yang masih terlihat samar-samar.
Seperti kita ketahui, kebudayaan di Yogyakarta sendiri masih mengedepankan adab, toleransi, bergotong royong, adab unggah-ungguh, dan masih melestarikan kebudayaan yang ada di sekitarnya. Nah, kebudayaan-kebudayaan yang kita miliki sesuai dengan pemikiran KHD tersebut harus senantiasa dilestarikan dan dijunjung teguh. Contoh penerapannya yang sudah kita lakukan di sekolah, misalkan sekolah telah menerapkan program senyum salam sapa. Setiap pagi anak-anak salim ketika sampai di sekolah. Setiap hari Kamis Pon, kita menggunakan busana Gagrag Ngayogyakarta. Kemudian ada piket kelas, piket amal soleh melipati tikar sehabis sholat berjamaah, dan juga bisa dilakukan saat kolaborasi dalam kegiatan diskusi di kelas. Menurut asas pemikiran KHD, dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun zaman. Sementara itu, segala bentuk, isi, dan wirama, yakni cara mewujudkannya, hidup dan penghidupannya seperti demikian hendaknya selalu disesuaikan dengan dasar-dasar dan asas-asas hidup kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Dua kodrat tersebut terdiri dari kodrat alam. Kodrat alam yang dimaksud di sini adalah sesuaikan dengan kondisi budaya yang ada di sekitar peserta didik tersebut. Misalnya di daerah Yogyakarta masih lekat sekali dengan kebudayaan Jawanya. Sedangkan kodrat yang satu lagi adalah kodrat zaman. Sesuaikan pembelajaran dengan zamannya peserta didik. Peserta didik tahun sekarang pasti proses pembelajarannya berbeda dengan 5 tahun ke belakang. Maka sebagai guru kita harus dapat menyesuaikannya. Berarti sebagai pendidik kita harus memiliki kemampuan mengembangkan kedua kodrat itu ya Bu. Seorang guru harus tahu bagaimana mendidik peserta didiknya sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya. Guru diharapkan menguasai keterampilan abad 21 agar dapat memilih pembelajaran yang menyenangkan dengan menyajikan konsep pembelajaran yang bermain, belajar, serta mengenali karakteristik peserta didik. Wah, keren sekali penduduk menurut pemikiran KHD ya Bu. Pasti anak-anak senang dalam pembelajaran nantinya. Benar sekali Bu Rina. Namun, masih ada dasar pemikiran yang tidak kalah penting menurut KHD, yaitu pendidikan budi pekerti. Pendidikan budi pekerti Bu Yuni, maksudnya bagaimana Bu? Menurut KHD, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak, atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, sehingga menciptakan karya. KHD menjelaskan keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Misalkan, memberi keteladanan dari orang tua, kolaborasi saat bermain antara kakak dan adik, beribadah secara berjamaah maupun kegiatan gotong royong dalam masyarakat. Alam keluarga menjadi ruang bagi anak untuk mendapatkan keteladanan, tuntunan, pengajaran dari orang tua. Oleh sebab itu, peran orang tua sebagai guru, penuntun, dan pemberi teladan menjadi sangat penting dalam pertumbuhan karakter baik anak. Paham Bu Yuni. Artinya, tugas sebagai pendidik itu tidak hanya tugas seorang guru di sekolah saja ya, tapi pendidikan budi pekerti utamanya dilakukan oleh keluarga. Kemudian, sebagai seorang pendidik, pendidikan budi pekerti apa saja yang dapat kita berikan di sekolah Bu Yuni? Banyak sekali Bu Rina, dan beberapa sudah kita lakukan. Contoh penerapan pendidikan budi pekerti di sekolah misalkan menggunakan bahasa yang sopan ketika berbicara dengan orang lain. Sekolah menerapkan senyum salam sapa
pembiasaan sholat duha, sholat duhur dan sholat asar berjamaah, mengantri saat membeli di kantin, piket amal soleh melipati karsa habis sholat berjamaah, maupun kerja bakti di lingkungan sekolah. Wah, ternyata dasar-dasar pemikiran KHD luar biasa sekali jika dapat kita terapkan sebagai seorang pendidik ya Bu. Benar sekali Bu Rina, maka dari itu sebaiknya segera kita dapat aplikasikan. Siap Bu Yuni, terima kasih ya Bu Yuni telah menjelaskan tentang dasar pemikiran KHD. Saya berjanji akan mengaplikasikannya. Sama-sama Bu Rina, tetap semangat ya. Seorang pendidik hendaknya menuntun. Dalam menuntun, seharusnya memperhatikan karakteristik peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, pendidik telah menerapkan pembelajaran merdeka. Namun, dalam memerdekakan peserta didik, seorang pendidik tetap harus memberikan arahan agar peserta didik tidak hilang arah dan membahayakan dirinya. Demikianlah komik tentang demonstrasi kontekstual menurut Ki Hajar Dewantara. Terima kasih, salam dan bahagia.